Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriana, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, golongan 2, angkatan 7, kelompok 3, tahun 2022. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih akurat, cepat, dan efisien. Untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kementerian PAN dan RB telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas atau networking. Inilah profil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang terletak di Jalan Rasakunda, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Satpol PP Kota Pangkal Pinang memiliki visi terdepan dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan perda, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan pemadam kebakaran. Visinya 1. Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara persuasif dan manusiawi. 3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum secara profesional dan prosedural. 4. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan aparat hukum lainnya dalam Kanperda dan Perkada. 5. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 6. Pencegahan dan pemadaman kebakaran. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dikepalai oleh Bapak Efran sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang. Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ada 3, yaitu 1. Menegakkan perda dan perkada. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. 3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berikut ini adalah foto-foto dokumentasi yang telah saya ikuti kegiatannya seperti 1. Kegiatan pengawasan dan penegakan penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Pangkal Pinang. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2004 terkait kebakaran. Jenis pelayanan yang dimiliki Satpol PP Kota Pangkal Pinang ialah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu, dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Standar pelayanan yang ingin dicapai selaras dengan tujuan Satpol PP Kota Pangkal Pinang, yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Keterkaitan tugas yang dilaksanakan dengan tujuan instansi, bahwa bentuk layanan yang dilaksanakan telah sesuai dan berpedoman dengan visi dan misi instansi, yaitu untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan pemadaman kebakaran. Meningkatkan kinerja dengan perwujudan Smart ASN yang bisa saya lakukan adalah integritas. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2020 tentang pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja,
bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Pengembangan integritas ASN diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. ASN adalah seorang pelayan publik. Untuk itu, keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain atau aparat penegak hukum yang lain juga perlu untuk dilakukan, mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Teknologi informasi yang kian hari berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Pada masa kini, penguasaan atas aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, dan PowerPoint dapat dikatakan tidak lagi menjadi nilai tambah. Tidak menjadi nilai tambah yang dimaksud di sini adalah penguasaan akan aplikasi perkantoran tersebut memang sudah sewajarnya dan seharusnya dikuasai oleh tiap-tiap aparat negara. Salah satu contoh teknologi informasi yang perlu dikuasai saat ini adalah cloud computing dan pengelolaan big data. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua teknologi ini merupakan bagian dari 5 pilar revolusi industri 4.0. Penguasaan teknologi informasi yang dapat saya lakukan dan tingkatkan adalah penggunaan sosial media yang lain seperti YouTube atau Facebook untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Di sini, masyarakat juga bisa mengecek nomor telepon atau kontak informasi yang bisa dihubungi ketika ada laporan terkait tambang inkonvensional atau adanya kebakaran yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat.